Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat masukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah itu mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah itu memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api, dan solatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sampai pada firman-Nya yang mereka kerjakan. As-Sajdah 16-17. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semuanya? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Lalu sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Para sahabat semangat dalam bertanya dan mereka semangat dalam mencari jalan menuju surga. 2. Amal soleh adalah sebab seseorang masuk surga. Faedah ketiga, sebab masuk surga itu mudah jika Allah mudahkan. Kemudian faedah yang berikutnya yang keempat, puasa dapat melindungi dari siksa neraka. Ini puasa wajib maupun sunnah ya. Terus yang kelima, sedekah akan menghapuskan dosa. Terus yang keenam, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat malam dan berdoa sepertiga malam terakhir. Terus 7. Pentingnya perhatian pada pokok Islam, yaitu ajaran Islam itu sendiri. Terus yang ke-8, pentingnya sholat karena dikatakan sebagai tiang Islam. Berarti kalau bangunan itu tiangnya nggak ada maka hancur, ambruk. Terus yang ke-9, penting dan mulianya jihad di jalan Allah karena jihad adalah syariat Islam yang paling tinggi. Terus yang 10, bahaya lisan yang tergelincir, yaitu bisa membawa pada jurang kebinasaan. Terus yang ke-11, bagusnya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinjau dari dua sisi. 1, dengan ucapan dan praktek. Yang kedua, dengan memulai menerangkan yang terpenting dan hal penting lainnya. Ya, terus yang ke-12, semangat para sahabat dalam belajar dan menghilangkan kerancuan pikirannya. Nomor 13, boleh mengatakan kalimat yang populer dan masyhur di kalangan Arab, seperti sakilatka ummuka, ibumu kehilanganmu. Tapi maksudnya untuk mengajak supaya perhatian. Terus kaidahnya ada 2. 1, berpegang dengan ajaran Islam itu mudah jika diberi taufik kemudahan oleh Allah. Terus kaidah yang kedua, Allah tidak menghukumi lisan yang lagu, yaitu sia-sia, cuma igauan semata. Artinya nggak punya nilai.